Nah, ini ada berita ya, ini sempat ramai ini beritanya. DPR ketuk palu, RUU KUHP resmi jadi UU, atur ulang wewenang penyidik dan hak tersangka. Ini banyak kritikan ya, kenapa RUU KUHP itu sudah diresmikan. Sebenarnya apa sih isinya dari RUU tersebut? Oke, kita simak saja videonya. Secara garis besar, RUU ini berisi 3 bab. Bab 1 penyesuaian pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Bagian ini memuat antara lain penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok, penyesuaian kategori pidana denda dengan mengacu pada buku ke-1 KUHP, 3 penyesuaian ancaman pidana penjara untuk menjaga proporsionalitas dan menghilangkan disparitas, 4 penataan ulang pidana tambahan agar sesuai dengan sistem sanksi dalam KUHP. Penyesuaian dilakukan untuk memberikan satu standar pemidanaan yang konsisten secara nasional. Bab 2 penyesuaian pidana dalam peraturan daerah. Adapun materi yang diatur, 1 pembatasan pidana denda yang dapat diatur dalam peraturan daerah yang paling tinggi kategori ketiga sesuai sistem KUHP. 2 penghapusan pidana kurungan dalam seluruh peraturan daerah. 3 penegasan bahwa peraturan daerah hanya dapat memuat ketentuan pidana untuk norma tertentu yang bersifat administratif dan berskala lokal. Ketentuan ini menjaga proporsionalitas pemidanaan dan mencegah overregulation. Bab 3 penyesuaian dan penyempurnaan KUHP. Penyesuaian terhadap undang-undang KUHP dilakukan pada pasal-pasal yang memerlukan perbaikan redaksional dan teknis penulisan, penegasan ruang lingkup norma, dan yang ketiga harmonisasi ancaman pidana agar tidak lagi mengandung minimum khusus atau rumusan kumulatif yang tidak sesuai dengan sistem baru. Perubahan ini diperlukan untuk menjamin penerapan KUHP berlangsung secara efektif, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Nah, itu isinya ya. Dan sebenarnya apa sih yang membuat mereka tuh banyak yang komplain, banyak yang nggak terima jika RUU tersebut disahkan. Dan bahkan saat ini sudah diresmikan ya, udah disahkan dan udah ketuk palu. Teman-teman, kawal KUHP yang baru dan kenapa banyak ahli hukum yang sudah menjelaskan ini bermasalah. Pertama, seseorang bisa ditangkap padahal belum dipastikan dia adalah pelaku kejahatan. Pasal 5 KUHP memungkinkan penyidik melakukan penangkapan, larangan berpergian, penggeledahan, bahkan penahanan saat penyelidikan, di mana tindak pidana bahkan belum pasti terjadi. Kedua, kita itu bisa saja disadap tanpa izin pengadilan. Privasi kita itu bisa terancam, teman-teman. Pasal 124 KUHP memberikan kewenangan kepada penyidik melakukan penyadapan, penggeledahan, pemblokiran, penyitaan tanpa izin hakim jika dianggap mendesak. Dan ini masih beberapa dari berbagai masalah lain dari KUHP yang disampaikan oleh para ahli hukum. Dan menjadi pertanyaan, bagaimana nasib dan keselamatan kita saat KUHP ini benar-benar secara efektif berlaku saat kita berhadapan dengan hukum di negara ini. Aduh, hukum di negeri ini aja masih berantakan, malah diresmikan lagi RUU KUHP. Nah, banyak yang protes kan. Di sini jadi polisi kayak sewenang-wenang dong jadinya sama kita. Ini nggak semua ya, mungkin beberapa aja karena adanya undang-undang tersebut. Jadi masyarakat menjadi tidak merasa aman lagi gitu. Mau lapor ke siapa lagi? Sedikit-sedikit pasti kena tangkap. Undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026. Jadi kalau kemudian tidak segera, bukan segera, kalau tidak diselesaikan dalam proses yang sudah berjalan hampir 2 tahun, tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah 44 tahun undang-undang ini berlaku. Aduh Bu, jangan sampai ada demo besar-besaran lagi ya. Ini pasti akan rame ini beritanya ya. Karena ini kayak nggak pro ke rakyat gitu. RKUHP resmi disahkan pada 18 November kemarin dan kabarnya ini akan memberikan kekuatan super kepada polisi dan jaksa tanpa wasit. Bahkan posisi hakim yang seharusnya tinggi ini bisa jadi lemah. Bahkan hakim dikabarkan tidak bisa membatalkan penangkapan yang dilakukan oleh polisi atau jaksa. Kekuasaan untuk menentukan penangkapan ada di tangan polisi dan jaksa. Jadi baru-baru ini kita tahu sendiri bahwa ada rancangan KUHP yang jadi sorotan masyarakat karena pasal-pasal yang sangat kontroversial dan seperti memberikan kekuasaan yang lebih kepada jaksa maupun polisi. Bahkan kemarin ada pesan berantai ini yang disebarkan oleh
oleh netizen di sosial media untuk meminta batalkan atau revisi ulang pasal-pasal yang memberikan Harusnya kekuasaan berlebih direvisi pada sih. polisi. Dan dalam pesan berantai kemarin kita bisa baca bahwa ada pasal-pasal yang bisa membuat seseorang diam-diam disadap oleh polisi. Polisi bisa ngutak-ngatik komunikasi digital kamu, membekukan tabungan kamu secara sepihak, mengambil data laptop dan handphone kamu, bahkan bisa menangkap meskipun Parah dalam sih ini. tahap penyelidikan. Nah, kabarnya DPR melalui Habibur Rahman ini ngomong kalau tudingan semua bisa kena di media sosial itu adalah hoax. Karena masalah penyadapan itu udah diatur di undang-undang. Pemblokiran rekening juga harus pakai izin hakim, dan penangkapan maupun penggeledahan itu harus punya minimal 2 alat bukti dengan prosedur yang hati-hati. Bagi DPR ini adalah modernisasi hukum. Belum disahkan aja, banyak sekali masyarakat yang resah dengan adanya oknum-oknum itu yang memang sewenang-wenang. Ini sekarang disahkan loh, bukannya semakin menjadi-jadi. Gila. RUU KUHP resmi disahkan DPR. Ini alarm bahaya bagi kita semua. Karena aparat bisa makin sewenang-wenang buat nangkepin Nah, orang kan? meskipun belum terbukti melakukan pidana. Ini tercantum di pasal 5. Orang-orang yang dianggap lawan politik oleh penguasa akan semakin gampang banget buat didiskriminalisasi. Orang sekelas Tom Lembong, Ira Puspadewi, dan Nadiem aja bisa semudah itu ditersangkakan. Gimana kita, rakyat jelata yang hobinya kritik pemerintah? Ini Hati baru kita satu ya. pasal aja loh. Masih banyak lagi pasal-pasal yang problematik. Aduh, hidup cuma sekali, sialnya lahir jadi WNI. Nah kan ribet banget sih hidup di Indonesia ya kan. Banyak kali undang-undang yang nggak nyambung, yang nggak masuk di akal ya kan. Masa belum terbukti bersalah udah bisa ditangkap? Ini undang-undang kenapa cepat banget disahkan ya? Sedangkan undang-undang yang perampasan aset tuh nggak disahkan-sahkan gitu sampai sekarang. Malah yang disahkan undang-undang yang kayak gini. Gimana sih ini Ketua DPR? Hari ini KUHP disahkan menjadi KUHP baru. Itu adalah sebuah kemunduran reformasi hukum di Indonesia, teman-teman. Kita tahu semua, dalam RUU KUHP ini, Polri diberikan kewenangan yang berlebih tanpa pengawasan yang berarti. Itu adalah sebuah pembangkangan terhadap komitmen reformasi Polri dan sebagai kejahatan legislasi juga kemunduran reformasi hukum di Indonesia. Betul sih. Juga punya kepentingan untuk menolak KUHP yang baru saja disahkan. Kita tahu bahwa penyebabkan rancangan dari awal proses prosedural ini sudah sangat jauh dari apa yang seharusnya ditetapkan. Karena kalau kita bicara soal penyusunan hukum, harusnya ada keterwakilan dari kelompok-kelompok sipil, termasuk kelompok perempuan, kelompok rentan lainnya, termasuk kelompok disabilitas. Tapi nyatanya tidak ada partisipasi, bahkan hanya dicatat sebagai kebohongan oleh DPR itu sendiri. Dan juga ini berarti ketika tidak ada suara perempuan dalam proses penyusunan, jangan berharap akan ada kepentingan untuk menunjukkan posisi hukum terhadap perempuan itu sendiri. Dan itu tertunjukkan dalam pasal-pasal yang disahkan hari ini. Kawan-kawan bisa cek nanti, beberapa pasal itu tidak mengatur dengan jelas bagaimana KUHP ini akan berpihak kepada korban, khususnya perempuan ketika mengalami kekerasan. Tidak ada mekanisme prosedural yang jelas, termasuk perlindungan untuk saksi dan korban. Dan perempuan sangat melihat kemunduran yang besar dalam demokrasi. Mahasiswa menjadi pahlawan ini adalah lanjutan dari mahasiswa menjadi pahlawan, dan juga kita melihat bagaimana demokrasi dihancurkan habis-habisan, dan gerakan perempuan ketika demokrasi hancur berarti gerakan perempuan juga akan muncul habis-habisan. Makanya gerakan perempuan dengan keras menolak dan juga menuntut cabut KUHP sekarang juga. Nah kan banyak sekali penolakan dan tidak kesetujuan. Karena ini memang tidak adil bagi rakyat kecil ataupun rakyat yang memang benar-benar belum terbukti bersalah. Rakyat seperti kita ya, bahkan semua orang bisa saja terkena undang-undang tersebut loh. Jadi kita harus hati-hati nih. Puncak dari semakin gilanya negara ini, semakin otoriternya negara ini, dan mungkin Orde Baru reborn itu beneran ada, adalah ketika kemudian kita melihat bahwa setiap suara, setiap teriakan, setiap partisipasi yang kemudian ditekankan oleh masyarakat tentang bagaimana berbahayanya RUU KUHP yang cukup sangat problematik itu untuk tidak kemudian disahkan secara terburu-buru, tapi justru diabaikan secara cuma-cuma, dan hari ini kita malah melihat berita bahwa hari ini RUU KUHP itu disahkan, diketok
top. Memang agak Ini lain aku jadi sih. mikir nih, DPR nih sebenarnya Dewan Perwakilan apa sih? Gue juga udah ngebahas kan tentang bagaimana kemudian rusak ya, berbahayanya, gilanya substansi-substansi pengaturan dalam RUU KUHP di dalam beberapa video-video gue. Dan di sini kita juga tahu bahwasanya kalau misalkan mereka bilang 99% masyarakat Indonesia itu ngedukung RUU KUHP, pertanyaan gue, masyarakat siapa? Masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana betul. yang mau ngedukung sebuah regulasi yang nantinya akan membahayakan diri mereka sendiri? Masyarakat mana yang kemudian mau mendukung sebuah regulasi yang di dalamnya berdasarkan penilaian subjektif tanpa adanya pengawasan persetujuan daripada pengadilan sebagai mekanisme check and balances? Polisi atau aparat bisa banget untuk melakukan penangkapan, penahanan, penyadapan, penggeledahan, penyitaan, sampai dengan adanya metode pembelian terselubung kepada semua jenis tindak pidana, di mana ramai banget hari ini kan, sampai hari ini fenomena salah tangkap, fenomena kriminalisasi, fenomena penangkapan semua masyarakat mana yang mau ngedukung RUU KUHP yang isinya kayak gitu? Hukum bener-bener definisi tumpul ke atas tajam ke bawah itu udah mendarah daging, ditambah dengan RUU KUHP pertama cocok. kali dalam era reformasi Nggak saja sebelum nyambung, RUU KUHP ini disahkan udah 1.000 orang yang kemudian menjadi tersangka hanya karena mereka bersuara sebagai masyarakat. Alih-alih didengarkan, negara malah memilih untuk kriminalisasi. Alih-alih negara menjamin proses demokrasi, negara malah milih untuk menghadirkan regulasi yang semakin menekan bahkan menutup keran terhadap proses demokrasi itu sendiri. Pertama, mereka ngeklaim bahwasanya RUU KUHP yang kemudian disahkan hari ini itu udah sangat-sangat melibatkan meaningful participation. Mereka klaimnya 99% masyarakat tuh mendukung. Pertanyaan gue, kenapa keterbukaan draft RUU KUHP itu baru dibuka 2 jam sebelum rapat paripurna berlangsung? Kedua, mereka ngeklaim dan melakukan manipulasi demi kepentingan mereka agar kemudian RUU KUHP ini bisa disahkan agar citranya baik di hadapan masyarakat, padahal isinya sangat membahayakan warga negara Indonesia ke depannya. Saat kemudian kita melihat bahwa mereka mencatut nama-nama organisasi masyarakat sipil yang pada faktanya beberapa hari ini mereka semakin meneriakan tentang bagaimana kemudian bahaya RUU KUHP agar kemudian ditarik dan jangan disahkan dulu dengan substansi yang sangat problematis itu. Memang agak lain ya negara ini ya. RUU yang kayak gitu disahkan, RUU perampasan aset ya kan, itu tidak disahkan. Malah RUU yang seperti ini buru-buru banget disahkan, dan banyak sekali yang merugikan rakyat Indonesia loh. Susah banget ya hidup di Indonesia ini, banyak kali peraturan yang gak masuk akal gitu, gak pernah membela rakyat gitu. Yang ada rakyat terus yang ditindas, yang dirugikan. Orang-orang pemerintah ini gimana sih buat kebijakan, gak ada yang nyambung, gak masuk logika. Pak Prabowo tolong ini direvisi lagi dong, RUU KUHP ini gak nyambung sekali, merugikan rakyat Pak.